Sebelum mulai video ini, klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Isi absen di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan nomor absen. Selamat menonton! Dalam video kali ini, kita akan mempelajari masih bab 1 pendapatan nasional dengan judul konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki beberapa konsep atau beberapa komponen, yaitu Gross Domestic Product, GDP, Gross National Product, GNP, Net National Product, NNP, Net National Income, NNI, Personal Income, PI, dan Disposable Income, DI. Yang pertama, Gross Domestic Product, GDP, atau dalam bahasa Indonesia, Produk Domestik Bruto, PDB. Kata kunci untuk mengingat GDP yaitu domestik, yang artinya dalam negeri. GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam negeri selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh orang asing atau perusahaan asing yang beroperasi di negara yang bersangkutan. Jadi, ketika satu negara akan menghitung yang namanya GDP, maka yang dihasilkan oleh warga negara asing atau perusahaan asing yang berada di negara tersebut harus dihitung juga. Konsep yang kedua, Gross National Product. Gross National Product, GNP, atau Produk Nasional Bruto, PNB, adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut di luar negeri. Maka, ketika kita berbicara atau akan menghitung yang namanya GNP, yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, maka harus dihitung. Sedangkan yang dihasilkan oleh warga negara asing di Indonesia tidak dihitung. Kata kuncinya adalah nasional. Maka kalian bisa mengingatnya yaitu mengenai kewarganegaraannya atau nationality-nya. Rumus menghitung GNP sama dengan GDP ditambah PFLN dikurang PDLN, di mana GNP adalah Gross National Product, GDP Gross Domestic Product, PFLN pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri, dan PDLN adalah pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Nah, jadi dua konsep mengenai GDP dan GNP hampir mirip. Yang membedakan adalah GDP yang diingat adalah kesatuan negara tersebut. Jadi kalau Indonesia kalian ingat yang perusahaan yang beroperasi dari Sabang sampai Merauke selama masih dalam kesatuan wilayah Republik Indonesia, maka dalam menghitung GDP harus disertakan baik oleh warga negara Indonesia itu sendiri maupun warga negara asing. Sedangkan dalam menghitung GNP yang diingat adalah nationality-nya atau kewarganegaraannya. Jadi ketika menghitung GNP, apa yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri harus dijumlahkan. Nah, mudah kan membedakan kedua konsep tersebut? Nah, kemudian apa yang terjadi jika GDP lebih besar daripada GNP atau sebaliknya? Nah, yang terjadi jika GDP suatu negara itu lebih tinggi dibandingkan GNP-nya, hal ini menunjukkan bahwa investasi negara asing di negara tersebut lebih besar daripada investasi negara tersebut ke negara lain. Ini menunjukkan bahwa negara tersebut masih negara berkembang, di mana ia masih memerlukan banyak asupan modal dari luar negeri. Kemudian, jika GNP lebih besar daripada GDP,
Ini menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara yang sudah maju, di mana perekonomiannya sudah mapan. Sehingga ia bisa melakukan investasi ke luar negeri daripada mendapatkan investasi dari negara lain di negaranya. Konsep yang ketiga yaitu Net National Product, NNP. Net National Product atau Produk Nasional Neto adalah nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan negara selama 1 tahun setelah dikurangi penyusutan atau depresiasi. Dalam kegiatan produksi, barang modal seperti mesin, peralatan, alat transportasi atau alat pendukung transportasinya itu akan mengalami yang namanya penyusutan. Penyusutan akan dijadikan beban dalam kegiatan produksi dan ini harus ditambahkan menjadi biaya produksi. Untuk menghitung NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. Konsep komponen yang selanjutnya yaitu Net National Income, NNI. Net National Income, NNI atau pendapatan nasional neto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi setelah dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dialihkan pembayarannya kepada orang lain, contohnya PPN. Dalam kegiatan produksi, pajak ini harus dikurangkan karena tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Kemudian subsidi adalah tambahan kompensasi yang diberikan pemerintah kepada pihak produsen dalam kegiatan produksi. Untuk menghitung NNI, rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Konsep yang selanjutnya yaitu personal income, PI, atau pendapatan perseorangan adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi. Namun, dalam pendapatan ini masih terdapat komponen yang bukan merupakan hak perseorangan. Di antaranya ada laba perusahaan yang ditahan, pembayaran iuran asuransi, iuran jaminan sosial. Ada juga transfer payment. Transfer payment diberikan kepada karyawan. Transfer payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa kegiatan produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contohnya pembayaran dana pensiun. Untuk menghitung PI, rumusnya NNI dikurangi iuran asuransi, dikurang iuran jaminan sosial, dikurang laba ditahan, dikurang pajak perseroan, ditambah transfer payment. Konsep yang terakhir yaitu disposable income, DI, atau pendapatan yang siap dibelanjakan atau ditabung. Dalam pendapatan ini masih ada komponen yang harus dikurangi yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain pembayarannya. Contohnya, pajak penghasilan. Untuk menghitung disposable income, rumusnya PI dikurang pajak langsung. Nah, dari 6 komponen tersebut, kita akan mencoba untuk menghitungnya. Coba kalian ingat-ingat kembali rumus dari ke-6 konsep pendapatan nasional tersebut. Dari semua rumus yang ada 3 komponen yang dijumlahkan. Hanya 3 dari rumus yang panjang tersebut. Yaitu ada PFLN, pendapatan faktor produksi dalam negeri di luar negeri. Kemudian ada subsidi, ada transfer payment. Nah, jadi dari rumus yang panjang tadi hanya ada 3 unsur yang dijumlahkan, sedangkan yang lainnya itu dikurangkan. Nah, mari kita coba menghitung
komponen pendapatan nasional sampai dengan disposable income. Berikut adalah contoh perhitungan komponen pendapatan nasional. Diketahui data perekonomian suatu negara dalam miliar rupiah, GDP sebesar 10.000. Pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri 250, penyusutan barang modal 150, pajak tidak langsung 100, laba ditahan 50, pajak perseroan 25, jaminan sosial 25, pembayaran transfer 20, pajak langsung 50. Soalnya, hitunglah konsep-konsep pendapatan nasional untuk mendapatkan disposable income. Nah, mari kita coba menghitungnya. Pada soal diketahui ada GDP sebesar 10.000. Kemudian kita hitung konsep yang pertama ada GNP. Untuk mendapatkan GNP, rumusnya GDP ditambah PFLN dikurang PDLN. Pada rumus tidak ada PFLN, yang ada PDLN. Maka GNP sama dengan 10.000 dikurang 250. Hasilnya 9.750. Konsep yang kedua kita hitung NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan. 9.750 dikurang 150. Hasilnya 9.600. Konsep yang ketiga, net national income. Untuk menghitung net national income, rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pada soal tidak ada unsur subsidi, maka untuk subsidi tidak kita hitung atau tidak dijumlahkan. Maka 9.600 dikurang 100. Hasilnya 9.500. Konsep yang selanjutnya ada personal income. Rumusnya NNI dikurang laba ditahan dikurang iuran asuransi dikurang jaminan sosial dikurang pajak perseroan dan ditambah transfer payment. Pada soal tidak ada iuran asuransi, maka kita tinggal. Perhitungannya menjadi 9.500 dikurang 25 dikurang 50 dikurang 25 ditambah 20. Hasilnya 9.420. Dan yang terakhir yaitu disposable income. Didapat dari PI dikurang pajak langsung. Menjadi 9.420 dikurang 50. Hasilnya 9.370. Nah, bagaimana anak-anak? Gampang kan menghitungnya? Kalian hanya tinggal mengingat 3 unsur yang menjadi penjumlah, sedangkan yang lainnya itu dikurangkan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada video kali ini. Ada 6 komponen atau 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama ada Gross Domestic Product. Gross Domestic Product atau GDP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam negara tersebut, baik yang dihasilkan oleh warga negara asing maupun warga negara asli negara itu selama 1 tahun. Konsep yang kedua yaitu Gross National Product. Gross National Product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara itu, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 tahun.
Yang ketiga ada konsep Net National Product. Net National Product adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut dalam 1 tahun dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang keempat ada Net National Income. Net National Income adalah pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Konsep yang selanjutnya adalah Personal Income atau PI, yaitu pendapatan perseorangan dikurangi dengan iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambah dengan transfer payment. Yang terakhir yaitu konsep Disposable Income. Disposable income adalah pendapatan perseorangan yang siap dibelanjakan ataupun ditabung. Nah, bagaimana anak-anak? 6 konsep ini merupakan konsep pendapatan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, isi di kolom komentar dengan cara ketik nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan kita, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan pakai masker. Materi lebih lengkap bisa diakses di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.